Kadang-kadang kan kita itu sengaja, Allah itu maha penyayang kok, santai sajalah. Ini kan sunnah, santai sajalah. Kadang-kadang kita itu tambah pinter alasan. Ngaji kan tidak wajib. Yang penting kan maknanya. Dibaca keras-keras itu kan sunnah saja. Yang penting itu sebenarnya alasan saja ya padune males ngaji. Nah, kita sering beralasan seperti itu untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita sungguh-sungguh. Kita jalankan semampu mungkin. Boleh dibandingkan Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu tambah pinter, itu tambah kayak sholat itu jadinya tambah cepat. Dulu kita baru belajar sholat itu doanya lengkap. Agak lama sholatnya. Tapi begitu tambah pinter itu kan sholatnya tambah cepat. Sekarang masih ada enggak yang sholatnya bisa 10 menit? Enggak ada ya Bapak. Sholatnya mesti tambah cepat. Begitu takbiratul ihram mau baca doa iftitah. Iftitah itu ternyata sunnah. Udah dilewati saja. Terus maca Fatihah. Mau baca surat. Surat juga sunnah loh, itu enggak wajib. Dilewati saja. Sujud, rukuk mau tasbih 3 kali. 3 kali itu juga sunnah sebenarnya. Sudah baca sekali cukup. Akhirnya ya sholatnya bisa nggak sampai 5 menit. Kadang-kadang sambil nonton TV, mumpung iklan, sholat dulu yuk. Ayo. Terus kadang-kadang kan kita gitu. Terus sholatnya cepet. Kadang iklannya belum selesai, kita sholatnya selesai. Ayo, itu kita sering begitu. Tapi ya karena pinter kita, terus bisa cari alasannya. Jadi, nah itu namanya tidak sungguh-sungguh. Yuk sungguh-sungguh. Semampu yang kita lakukan. Bahwa ada kurangnya, iya. Tapi kan ini ya Allah yang aku berikan semampuku. Kalau bahasanya anak hari ini, kita berikan the best version. Versi terbaik yang bisa kita berikan. Jadi, ya Allah saya tidak kuat kalau sholat tahajud malam-malam jam 3. Saya kuatnya itu paling 10 menit sebelum subuh. Ya tidak apa-apa, ya itu yang diberikan. Jadi, ini namanya sungguh-sungguh. Nah itu kuncinya istiqomah yang pertama. Yang kedua tentu saja konsisten. Konsisten itu berarti diulang terus. Sampai di titik kalau bahasa agamanya namanya takholak. Terbentuknya karakter soleh itu karena diulang. Contoh mudah ya Bapak Ibu. Kalau mendawamkan misalnya, mungkin ada di sini yang mendawamkan sholat duha. Atau mendawamkan sholat qobliyah. Itu mungkin awalnya berat. Tapi kalau kita istiqomah, kita terus begitu. Nanti sampai pada titik namanya takholak. Dia mengakar dalam diri kita. Sehingga kalau meninggalkan sholat duha itu rasanya tidak enak. Itu berarti sudah mengakar. Kalau meninggalkan tadi misalnya ngaji, karena sudah dirutinkan sejak Ramadan, sekarang tidak ngaji itu rasanya tidak enak. Itu berarti sudah takholak. Jadi kenapa sih puasa Ramadan itu kok dikumpulkan 1 bulan penuh, kok enggak pecah saja tiap bulan 22 apa 33. Ada fungsi pembiasaan ini. Jadi sehingga setelah Ramadan selesai diharapkan segala kebaikan di bulan Ramadan sekarang kita lakukan itu sudah biasa dan kalau kita tinggalkan rasanya tidak enak. Nah ini buahnya istiqomah. Orang itu kalau terbiasa jujur itu kan bohong tidak enak. Bohong sekali itu rasanya ganjelnya luar biasa. Tapi begitu sekali bohong tidak enak. Tapi besok diulang lagi, bohong lagi. Terus bolak-balik bohong. Lama-lama bohong itu biasa. Jangan-jangan nanti sampai pada titik, kalau tidak bohong malah heran. Wah, ternyata aku bisa jujur juga ya. Padahal ngertiku itu, aku itu curang. Masih ada juga. Jadi jujur malah heran. Kenapa? Pembiasaannya bohong. Jadi istiqomah itu kan kalau bahasa Indonesianya pembiasaan secara konsisten. Maka Bapak Ibu, anak-anak kita itu tidak apa-apa. Mereka belum paham yang dilakukan apa. Ajak saja sholat, ajak saja zikir, ajak saja amal-amal baik. Kalau kita sedekah kita ajak. Mungkin mereka belum paham, tapi di situ terjadi pembiasaan.
Mungkin mereka ndak ngerti benar sholat itu rahasianya apa, maknanya apa, ndak masalah. Tapi karena sejak kecil kita biasakan sholat, dia merasa ndak enak kalau ninggal sholat. Wah, kok ndak enak ya di rumah sama bapak sama ibu selalu sholat ya. Ini kok teman-teman di kampus santai saja ninggal sholat, aku ndak nyaman. Kenapa? Sudah ditanamkan secara istiqomah. Jadi makna kedua istiqomah itu ya konsisten. Mari kita konsisteni, kita ulang-ulang amal baik apa yang bisa kita lakukan. Amal baik itu kalau rumusnya agama bisa fillah, bisa lillah. Fillah itu yang berhubungan dengan ibadah-ibadah mahdoh yang jelas tadi. Ngaji, sholat, sodako itu fillah. Ada lillah. Lillah itu mungkin tidak masuk pakem ibadah yang mahdoh, tapi bisa bernilai ibadah kalau kita nawaitunya karena Allah. Misalnya, setiap kali saya masuk kantor, meskipun bukan tugas saya bantu-bantu membersihkan apa gitu misalnya. Ini nggak ada kan rumus ibadahnya, tapi ini kalau kita laksanakan lillah, dia bisa bernilai ibadah. Kalau kita istiqomahi pun juga akan melahirkan kemuliaan, keutamaan. Jadi boleh amal-amal lillah. Akan saya biasakan setiap kali masuk kantor, ketemu siapa saja, saya senyum. Selama ini mungkin sudah begitu, tapi belum bernilai lillah, karena belum diniati lillah. Sekarang kita niati. Terus kita dawamkan, kita rutinkan. Jadi kalau Bapak Ibu sebenarnya, kalau bahasa kemarin, muhasabah itu sangat banyak amal baik kita yang mungkin sudah kita jalankan tapi belum lillah. Karena kita belum berniat bahwa ini bagian dari menjalankan perintahnya Allah. Termasuk sekedar senyum. Kalau kita kemarin kan memang sudah senyum. Ketemu siapa-siapa kan kita senyum. Meskipun ada yang senyum terpaksa, senyum formalitas, senyum apa saja. Tapi senyum itu kan menggembirakan. Maka mungkin mulai besok saya tetapkan bahwa senyum jadi ibadah utamaku. Saya tetapkan bahwa tidak ngomong jelek tentang orang lain jadi yang saya rutinkan. Tidak masalah, kita sadari ini. Nah, jadi itu kunci yang kedua, konsisten. Yang ketiga, lurus. Jangan lupa, kita setiap membaca Fatihah berdoa, ihdinas sirotol mustaqim. Satu akar kata dengan istiqomah. Jadi mustaqim itu apa? Kita keluar dari jalur istiqomah tadi. Dari jalur kebaikan tadi. Ya, karena manusia itu mudah sekali tergoda, mudah sekali terpancing. Kalau bahasanya anak-anak hari ini mudah sekali terdistraksi. Maka kita berdoa terus pada Allah. Tapi kan doa saja kalau tidak dibarengi upaya untuk istiqomah juga sulit. Maka mari kita sungguh-sungguh, kita konsisten dan mustaqim. Lurus, tidak mudah tergoda, tidak mudah terdistraksi. Ini istiqomah.